Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam hormat kepada dosen saya, yaitu Ibu Sari sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas membuat ASN tentang materi sel elektrolisis. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Indi Kristanti dengan NIM 120.20.823 dari kelompok 6. Di sini saya membuat ASN dengan materi sel elektrolisis. Kemudian di sini langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu untuk pembahasan yang pertama yaitu ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, untuk kompetensi dasar, di sini saya mengambil 3 kompetensi dasar, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Kemudian yang kedua ada menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait dalam sel elektrolisis. Nah, yang terakhir ada mengajukan gagasan untuk mencegah atau mengatasi terjadinya korosi. Kemudian di sini juga ada indikator atau ketercapaian. Ada beberapa indikator ya. Di sini ada 5. Yang pertama ada siswa dapat mengetahui definisi dari sel elektrolisis. Yang kedua ada siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari sel elektrolisis. Kemudian ada siswa dapat menerapkan atau mampu menerapkan rumus hukum Faraday dalam sel elektrolisis. Kemudian juga ada siswa dapat mengetahui kegunaan-kegunaan dari sel elektrolisis. Dan yang terakhir ada siswa dapat memahami dan menjawab soal elektrolisis. Nah, buat selanjutnya ada jenis ASM. Di sini saya mengambil 3 jenis ASM, yaitu ada pilihan ganda, uraian, dan teka-teki silang. Di sini juga disajikan petunjuk penggunaan pengisian dari ketiga jenis ASM tersebut. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu pilihan ganda, untuk jenis ASM pilihan ganda. Di sini ada 3 petunjuk penggunaannya. Yang pertama ada siswa harus membaca soal terlebih dahulu dengan teliti. Kemudian siswa harus memahami apa yang ditanyakan pada soal. Nah, setelah itu siswa baru menjawab soal dengan memilih jawaban yaitu poin A, B, C atau D sesuai yang disajikan dalam soal pilihan ganda tersebut. Nah, kemudian di sini ada jenis ASM uraian untuk petunjuk penggunaannya. Untuk poin 1 dan kedua sama ya, seperti jenis ASM pilihan ganda, yaitu siswa harus membaca soal terlebih dahulu dengan teliti, kemudian siswa harus memahami apa yang ditanyakan pada soal. Nah, baru siswa menjawab soal. Bedanya untuk jenis ASM uraian ini, siswa menjawab soalnya itu dengan rangkaian kata yang singkat, padat, dan jelas. Karena di sini itu uraian bukan pilihan ganda, jadi siswa memaparkan apa jawaban dari soal yang dibaca. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada teka-teki silang, jenis ASM teka-teki silang. Untuk petunjuk penggunaannya, untuk poin 1 dan 2 lagi dan lagi sama, yaitu siswa harus membaca soal dengan teliti. Kemudian siswa harus memahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan pada soal. Dan yang ketiga, pada ASM teka-teki silang ini, siswa menjawab soalnya itu dengan mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang yang telah disajikan oleh si pembuat ASM. Nah, jadi siswa itu mengisi jawabannya itu pada kotak-kotak yang telah disajikan oleh si pembuat ASM. Kemudian di sini ada juga kekurangan dan kelebihan dari ketiga jenis ASM tadi. Yang pertama ada pilihan ganda. Nah, di sini ada kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya itu
memudahkan siswa dalam menjawab soal apabila mereka mengetahui clue dari jawaban. Nah, misalkan mereka itu mengetahui bahwa sel elektrolisis itu sel yang terjadi tidak spontan misalkan. Nah, mereka itu sudah mengetahui clue-nya itu. Jadi mereka tinggal cari di poin-poin jawabannya entah itu di A, B atau C atau D. Nah, ketika mereka menemukan clue jawaban itu, nah baru mereka menjawab menjawab dengan cara memilih poin A, B, C atau D. Nah, di sini juga ada kekurangan dari ASM pilihan ganda, yaitu ketika siswa memiliki jawaban, misalkan mereka itu memiliki jawaban A, dan mereka itu beberapa menit kemudian merasa ragu. Mereka di sini akan terkecoh dengan jawaban lain atau poin lain. Misalkan mereka itu mempunyai jawaban A. Nah, beberapa menit kemudian mereka terkecoh. Maka mereka akan terkecoh dengan jawaban lain atau poin lain, yaitu poin B, C, atau D. Nah, kemudian ada kekurangan dan kelebihan jenis ASM uraian atau esai. Di sini ada kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya itu siswa dapat mengetahui kemampuan mereka, kemampuan dalam berpikir kritis mereka, dan mereka mampu mengembangkan ide atau gagasan. Jadi mereka ini di sini diuji untuk mengembangkan ide atau gagasan terhadap jawaban yang mereka dapatkan. Nah, ada juga kekurangannya, yaitu siswa memerlukan pemahaman yang luas sehingga harus bisa mengembangkan ide atau gagasan. Jadi, untuk siswa yang belajarnya kurang ketika sebelum melakukan tes, ketika dihadapkan dengan soal uraian dan mereka kurang dalam belajarnya, mereka akan sedikit kesulitan karena mereka belum mempunyai pemahaman yang cukup banyak. Nah, di sini yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan dari teka-teki silang. Untuk kelebihannya di sini saya mengambil dua. Sebenarnya banyak ya kelebihan dari teka-teki silang. Namun secara umum saja di sini saya ambil dua kelebihan. Nah, untuk yang pertama, siswa lebih aktif dalam mengkoordinasikan keterampilan tangan, mata, kecepatan berpikir yang secara bersamaan. Karena dalam teka-teki silang itu bukan hanya kecepatan berpikir saja, namun kecepatan mata juga sangat berpengaruh gitu. Nah, kemudian di sini juga ada teka-teki silang juga dapat melatih logika siswa. Nah, seperti gini. Misalkan kan disajikan kotak-kotak ya. Misalkan teka-teki silangnya itu untuk jawabannya itu elektrolisis. Tetapi pada kotak-kotak yang telah disajikan ternyata tidak cukup untuk kata-kata elektrolisis. Nah, otomatis mereka dilatih logika mereka nih, kira-kira jawaban apa lagi selain elektrolisis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga kekurangan, yaitu menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan kemampuan dalam cara berpikirnya. Nah, di sini juga sama seperti tadi di uraian. Jadi tergantung bekal mereka sebelum tes. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan soal teka-teki silang, apabila mereka sudah siap, sudah belajar dengan matang, mereka akan merasa enjoy dan mereka akan merasa pede gitu, merasa gampang dalam menjawab soal. Tetapi berbeda dengan mereka yang sebelumnya itu kurang belajar atau pemahamannya itu kurang, kemudian cara berpikirnya juga kurang kritis, mereka akan sedikit kesulitan karena dalam teka-teki silang ini bukan hanya melatih cara berpikir saja, namun di sini dilatih juga keterampilan tangan, mata, kemudian logika, seperti itu. Buat membahas presentasi dari saya, seperti itu ya, sudah selesai untuk jenis ASN saya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.